Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamal Susanto dari kelas 10-2 nomor absen 15 akan membawakan cerita hikayat yang berjudul Saijaan dan Ikan Todak. Jadi ceritanya menurut Syahibul Hikayat, sebermula ada seorang datu yang sakti madraguna sedang bertapa di tengah laut. Datu tersebut bernama Datu Mabrur. Ia bertapa di antara Selat Laut dan Selat Makassar. Matahari yang terbit sampai matahari yang terbenam, ia tidak peduli. Ia tetap bersemedi di antara batu karang, di antara buih ombak, gelombang, angin lautan. Ia tetap memohon dan bersemedi kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk dia memohon agar diberikan pulau yang kelak akan dihuni oleh cucu dan keturun-turunnya yang ia sayangi. Laut yang tenang, tidak ada sepertinya perlawanan ataupun ada ikan yang akan menyerangnya. Namun di tengah ketenangan itu justru malah ada ikan yang sangat besar yang menyambar dari lautan dan menyerang si Datu tanpa berangsur dari tempat duduk atau bersemedinya. Tanpa membuka mata, Datu pun langsung menepis serangan atau ikan tersebut dan alhasil ikan tersebut terpanting. Ikan tersebut pun terpelanting dan jatuh di karang. Dan di saat setelah ia jatuh di air, ia pun melakukan serangan balik lagi. Berkeulang-ulang ia menyerangnya dan sampai ikan yang ada di sekeliling mereka tersebut memperlihatkan mereka dan mereka memperlihatkan gigi-gigi tajam mereka dan seolah-olah sudah siap untuk menyerangnya dan untuk prajurit yang siap tempur. Tapi saat serangan yang terakhir, tepat saat Datu membuka matanya, ia pun menepisnya lagi lalu berkata, "Hai ikan, apa maksudmu? Mengganggu bersemediku?" Datu Mabrur pun melanjutkan pertanyaannya. "Ikan apakah kamu?" Ikan itu pun menjawab, "Aku ikan Todak, raja ikan yang berkuasa di perairan ini. Semadimu membuat lautanku bergetar dan tidak tenang. Karena tidak tenang, aku pun memutuskan untuk menyerangmu. Tapi aku akui, dirimu, Datu, memang sangat sakti. Aku takluk padamu," kata si ikan sambil menggap-menggap matanya dan tubuhnya menahan rasa sakit karena terjepit di sela-sela terumbu karang. Dengar jawaban dari si ikan tersebut, Datu pun bertanya lagi, "Jadi, itukah rakyat-rakyatmu?" sambil menunjuk ikan-ikan yang mengepung karang mereka. Ikan tersebut pun menjawab, "Iya, itulah rakyatku. Kamu sudah sepakat akan menyerangmu. Namun, jika aku kalah, maka kami akan menyerah dan tunduk padamu dan mematuhi perintahmu." Tersebut pun melanjutkan pertanyaan lagi, "Datu, tolonglah aku. Badanku terasa sakit. Aku tidak bisa bersini di sini lama-lama karena ini adalah daratan. Aku takut karena aku akan mati jika terus di daratan. Tolong obatilah aku, tolonglah aku. Dan aku bersumpah atas nama rakyat-rakyatku akan mengabdi padamu jika kau menolongku." Berselang lama kemudian, Datu pun berkata, "Baiklah, sebagai sesama ciptaannya, aku bersedia untuk menolongmu." Berkata, "Apa permintaanmu, wahai Datu? Aku akan kabulkan. Apakah kamu menginginkan istana laut di bawah laut yang penuh dengan kemewahan dan terbuat dari emas dan mutiara, dan dilayani oleh ribuan ikan duyung dan ikan gurita? Dan apakah kau ingin berkeliling di lautan ini dengan bersama ikan paus dan lumba-lumba?" Mendengar tawaran dari si ikan todak, si Datu Mabrur justru malah menjawab, "Tidak, aku ada keinginan, namun bukan keinginanku pribadi, melainkan keinginan untuk cucuku, untuk masa depan cucuku ataupun masa depan keturunanku kelak." Dan Datu pun kemudian menceritakan maksud persemedian dia dari awal hingga akhir kepada si ikan todak. Si ikan todak pun berkata, "Baiklah, akan aku kerahkan seluruh pasukanku, seluruh rakyatku, seluruh penghuni samudera dan lautan ini untuk mewujudkan impianmu. Aku bersumpah, sebelum matahari terbit di esok hari, impianmu akan terwujud." Datu Mabro tentu tidak bisa membayangkan bagaimana cara si ikan todak ini dapat memenuhi sumpahnya. Dan si Datu pun kemudian berkata, "Baiklah, tapi mulai detik ini kita harus bersumpah ataupun berjanji satu sama lain. Kita harus saijaan, seiring sejalan, seia sekata, dan kita harus bahu-membahu sampai ke anak cucu kita. Setuju?" "Baiklah, Datu," balas si ikan todak dengan lemah karena ia sangat membutuhkan air. Mendengar jawaban setuju dari si Kantodak, tentunya si Datu membalas dengan tersenyum. Dan dengan hati-hati,
Ikan todak pun diangkat oleh sang datu dengan penuh hati-hati dan penuh kasih sayang. Dan ajaibnya, dalam sekejap saat ikan todak itu berhasil terangkat, luka di sekujur tubuhnya bersih, licin, dan mulus seakan tidak pernah terluka sedikit pun. Dan dengan hati-hati dan penuh kasih sayang, si datu pun meletakkan ikan tersebut kembali di air. Dan kini ikan todak pun tersenyum dan berenang terang ria dan berkata, "Saijaan, saijaan," sambil berenang. Datu Mabruk pun menyambut dengan saijaan pun saat mendengar si ikan todak tersebut mengucapkan saijaan. Dan sebelum tengah malam, sebelum pertapaannya selesai, Datu mendengar suara gemuruh yang perlahan tapi pasti. Dan tidak lama kemudian, Datu pun melihat ada seperti daratan yang tiba-tiba muncul dari bawah lautan, dari dasar laut, seperti muncul sebuah daratan ke atas permukaan laut. Datu pun memandang hal tersebut dengan penuh terkejut, dan pun ia pun melihat di bawahnya terdapat banyak sekali ikan yang sedang mendorong si daratan tersebut untuk muncul ke permukaan laut, dan juga mereka semua yang bekerja tersebut mengucapkan saijaan, saijaan, saijaan. Melihat pemandangan itu pun, Datu pun tercengang di karang pertapaannya, dan ia pun menyaksikan hal tersebut dengan penuh rasa syukur dan penuh rasa gembira. Bersamaan dengan terbitnya matahari, tentunya daerah tersebut pun sangat sempurna. Ada lembah, perbukitan, pegunungan, dan tanahnya pun sangat subur. Dan pulau tersebut nampak sangat makmur dan sejahtera. Dan Datu pun tentunya mengucapkan banyak sekali rasa syukur karena pertapaannya kini dibalas dengan terkabulnya, juga karena juga ini yang Datu inginkan, dan juga semua pulaunya ini juga sudah ia dapatkan untuk cucu dan keturunan kelak untuk ditempati di sana. Dan inilah Datu pun menamai pulau tersebut dengan nama Pulau Halimun. Dan kini nama pulau tersebut juga disebutkan namanya adalah Pulau Laut karena dikelilingi lautan dan ditimbulkan juga dari dasar laut. Dan juga hikmah kata saijaan dan ikan todak dijadikan slogan dan lambang pemerintah Kabupaten Kota Baru. Sekian cerita dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.